Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam tahap berjuang. Terkhusus untuk teman-teman yang saat ini masih dalam proses berjuang, saya doakan semoga lekas diberikan jalan kesembuhan, pulih total seperti sedia kala, mampu menjalankan segala aktivitas. Nah, kenapa? Karena saya yakin sekali teman-teman itu kiprahnya itu masih sangat dibutuhkan sekali oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Jadi tidak akan sangat sayang sekali ketika teman-teman terkena penyakit ini, kemudian teman-teman itu menjadi menjadi tidak tidak seperti dulu. Maksudnya gini, contohnya ketika teman-teman bekerja di suatu tempat, teman-teman itu biasanya itu sangat diandalkan. Akan tetapi dengan adanya penyakit ini, kualitas hidup teman-teman itu menurun ataupun teman-teman itu menjadi tidak produktif lagi, dan itu membuat pada intinya teman-teman itu masih sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Jadi teman-teman harus strong, teman-teman harus kuat, apalagi teman-teman yang notabene sudah menjadi kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga, uh, anak istri ataupun istri dan suami itu saling membutuhkan. Jadi kita harus cepat bangkit dari penyakit ini. Kenapa? Karena hidup harus terus berjalan, teman-teman. Nah, seperti itu. Baiklah teman-teman ya. Di sini saya kembali lagi ada kesempatan untuk membagikan pengalaman saya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Di sini saya membagikan pengalaman, teman-teman ya. Di sini saya tidak berjualan obat, saya juga bukan ahli obat, saya juga tidak bisa mengobati. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Tapi pengalaman ini saya bagikan kepada teman-teman supaya moral teman-teman itu bisa naik, dan itulah yang akan membawa teman-teman ke jalan ataupun pintu gerbang kesembuhan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah tentang suatu gejala yang sangat dominan dirasakan oleh penderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan biasanya apa yang saya rasakan dulu itu selalu membuat saya tuh gelisah. Kenapa sensasi ini tuh paling dominan dan tidak bisa sulit sekali ataupun tidak hilang-hilang seperti itu. Nah, jadi pada saat saya dulu tuh terpuruk dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, teman-teman, saya tuh sangat tersiksa dengan suhu badan saya yang selalu dingin. Nah, biasanya ketika saya tuh wajar lah kalau Senin pagi hari itu merasa dingin, teman-teman ya. Akan tetapi ketika saya sudah bangun dari tempat tidur kemudian mulai mau beraktivitas, biasanya suhu tubuh itu sudah mulai menyesuaikan. Akan tetapi itu tidak berlaku pada saat saya terpuruk pada penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, teman-teman. Kenapa? Karena pada terik matahari ataupun pada tengah hari yang biasanya jam 12, jam 1 itu sedang panas-panasnya, di situ pun saya merasakan kedinginan, teman-teman. Nah, di sini pun saya juga membagi eh, apa ya membagi kategori dingin, kategori suhu tubuh yang dingin itu menjadi dua. Yang pertama, yang dingin yang saya maksud seperti itu tadi, maksudnya dingin, saya merasakan dingin tapi tidak menggigil. Saya merasakan suhu saya itu dingin di ketika jam 1 siang, jam 12 siang yang seharusnya itu panas-panasnya terik matahari, di situ pun saya merasakan dingin. Nah, itu yang untuk kategori dingin yang pertama, di situ saya intinya merasakan dingin. Nah, untuk yang kedua, itu dinginnya itu betul-betul dingin sekali. Yang tadi dingin tapi tidak terlalu dingin, eee, lebih dominan di tangan sama kakinya, lebih dominan di situ kan. Tapi kategori dingin yang kedua ini lebih ke seluruh tubuh, dan itu lebih ke menggigil, teman-teman, dan itu intensitasnya lebih jarang untuk dingin yang menggigil itu dibandingkan dingin yang yang sering, yang sekedarnya itulah, yang pada intinya yang paling sering itu dingin di kaki sama tangan yang tidak terlalu, akan tetapi kita juga merasa terganggu. Nah, kemudian eh, apa ya yang di sini saya akan juga bagaimana menerangkan kepada teman-teman bagaimana cara saya dulu dalam menyikapi ataupun menanggulangi, dan alhamdulillah saya tuh waktu itu eh, saya enggak, intinya saya punya punya kebiasaan ketika sensasi itu datang, dan itu saya terapkan, dan alhamdulillah di situ saya bisa mengcover sensasi itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi pada kondisi suhu tubuh yang
dingin tapi tidak menggigil itu, dan itu saya rasakan sangat sering. Jadi saya itu di situ yang biasanya saya lakukan adalah saya memperbanyak apa ya, pergerakan tubuh. Di situ saya memperbanyak pergerakan tubuh, maksudnya tidak terlalu banyak diam. Dan kenapa itu bisa terjadi? Iya teman-teman, karena di situ kita itu, kalau saya pribadi waktu itu gula darah saya itu di bawah teman-teman, maksudnya tidak terlalu di bawah tapi posisinya gula darah itu rendah teman-teman. Jadi di situ saya merasa apa ya, kekurangan energi. Nah, seperti kekurangan energi begitu teman-teman. Jadi ya yang muncul ya kedinginan, terus seperti bahkan terik matahari itu pun dingin. Tapi kalau menurut saya itu masih bisa saya cover. Yang bikin saya tuh sangat terganggu itu ketika dingin itu sampai membuat saya menggigil. Nah, ini ini yang sebenarnya saya titik beratkan kepada teman-teman. Jadi jika teman-teman tuh ada yang merasakan seperti yang saya rasakan dulu, karena harus kita ketahui bersama teman-teman, gejala sensasi asam lambung setiap orang itu berbeda-beda dominannya, perlu diingat teman-teman ya. Semua orang pasti merasakan, tapi mana sensasi yang dominan itu setiap orang berbeda-beda. Seperti itu teman-teman. Karena saya merasa itu dulu sangat mengganggu saya, makanya saya ingin menceritakan kepada teman-teman. Jikalau saja teman-teman yang sedang menyimak video ini ada yang merasakan seperti apa yang saya rasakan dulu, yaitu kedinginan, tubuh kedinginan sampai menggigil. Nah, itu kenapa sangat menyiksa sekali teman-teman. Yang pertama, teman-teman sebisa mungkin harus membuat kondisi tubuh teman-teman merasa nyaman. Jaket, celana panjang itu wajib teman-teman. Itu yang pertama, buat kondisi tubuh teman-teman itu senyaman mungkin. Nah, gampang sekali mengusirnya itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, kalau saya dulu minum teh manis. Nah, untuk teh ini juga perlu digarisbawahi teman-teman. Tidak semua penderita GERD asam lambung ini cocok dengan teh. Jadi kalau saya alhamdulillah waktu itu saya memang minum teh dan tidak menunjukkan gejala yang berarti. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya saya itu cocok minum teh. Kenapa harus teh manis ya teman-teman? Ketika tubuh kita itu menggigil, kedinginan menggigil itu, tubuh kita itu benar-benar limit energi teman-teman, benar-benar limit energi, dan di situ gula darah itu sangat rendah sekali. Nah, jadi teman-teman harus minum intinya yang manis dan hangat. Kenapa? Manis untuk mendorong gula darah kita supaya naik, dan panas itu untuk membantu tubuh kita tuh menyesuaikan ke suhu tubuh yang terlalu dingin dan menggigil itu tadi teman-teman. Nah, itu yang kedua, minuman hangat. Dan yang ketiga, teman-teman harus pakai, kalau saya di rumah nih yang saya lakukan dulu, saya baring pakai selimut yang tebal. Itu habis minum teh manis itu teman-teman langsung baring pakai selimut yang tebal. Itu tidak berlangsung lama teman-teman. Sumpah, kalau seandainya teman-teman ada yang merasakan itu, bisa dipraktekkan. Itu tidak butuh waktu lama. Paling sekitar 15 menit ketika suhu tubuh teman-teman setelah memakai selimut itu kembali ke normal, teman-teman normal kembali. Nah, di situ teman-teman. Nah, memang kita ketahui bersama bahwasanya penyakit ini sangat anti dengan cuaca dingin teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita itu harus menghangatkan badan kita. Nah, itu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, supaya teman-teman itu ya mudah-mudahan lah dari sekian beberapa pengalaman yang saya bagikan itu akan ada yang bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan teman-teman dicoba. Nah, seperti itu. Mungkin pada kesempatan kali ini sekian teman-teman ya, itu yang ingin saya bagikan, mudah-mudahan juga bisa membantu. Next kesempatan saya terus akan membagikan pengalaman saya lagi kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.